Biografi Pascal. Blaise Pascal lahir pada 19 Juni 1623 di Clermont-Ferrand, sebuah kota kecil di pinggiran Prancis. Sejak kecil, Pascal sendiri telah menunjukkan ketertarikan amat besar dan kuat terhadap berbagai teks dan temuan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat pada masa itu. Pada usia 16 tahun, ia menulis sejumlah risalah matematika yang sekarang dikenal sebagai Teorema Pascal. Pada usia 18 tahun, Blaise Pascal melanjutkan kerja matematika dan menciptakan kalkulator mekanik yang kemudian disebut kalkulator Pascaline. Pada usia 20 tahun, ia menemukan jarum suntik dan tekanan hidrolik serta mengembangkan konsep yang sekarang menjadi bagian penting dari hidrostatik. Blaise Pascal sakit parah pada usia 36 tahun dan meninggal dunia 3 tahun kemudian, tepatnya di 39 tahun. Meskipun memiliki kehidupan yang pendek, Pascal mampu memberi kontribusi pada pemikiran ilmiah dan agama dengan pengaruh yang bertahan lama. Selanjutnya, karya matematika Pascal. Yang pertama, Teorema Pascal. Pada usia 16 tahun, Pascal menulis sejumlah risalah matematika yang sekarang dikenal sebagai Teorema Pascal. Teorema Pascal menyatakan bahwa jika 6 titik sembarang dipilih pada sebuah kerucut yang dapat berupa elips, parabola, atau hiperbola pada bidang afin yang sesuai dan dihubungkan oleh ruas-ruas garis dalam sembarang urutan untuk membentuk segi 6, maka 3 pasang sisi yang berlawanan dari segi 6 diperpanjang jika perlu, bertemu di 3 titik yang terletak pada garis lurus, yang disebut garis Pascal segi 6. 2. Segitiga Pascal. Karya matematika Pascal, risalah pada segitiga aritmatika menjelaskan representasi tabel koefisien binomial, di mana setiap angka adalah jumlah dari 2 angka tepat di atasnya. 3. Kalkulator Pascaline. Pada usia 18 tahun, Blaise Pascal menciptakan kalkulator mekanik yang kemudian disebut kalkulator Pascaline. Pascaline dirancang untuk menjumlahkan dan mengurangi bilangan secara langsung, sedangkan perkalian dan pembagian dilakukan dengan penjumlahan dan pengurangan berulang. 4. Teori peluang. Pascal bersama temannya Pierre de Fermat memecahkan masalah perjudian. Secara khusus, satu masalah adalah reruntuhan gambler di mana seseorang harus menentukan peluang menang dari masing-masing 2 pria yang memainkan permainan tertentu dengan aturan tertentu. Masalah lain adalah masalah poin, di mana bagaimana kemenangan permainan harus dibagi antara 2 pemain yang sama terampilnya jika permainan berakhir sebelum waktunya harus ditentukan. Setelah ini, istilah nilai yang diharapkan mulai muncul. Yang kelima, tekanan hidrolik. Pada usia 20 tahun, Blaise Pascal menemukan jarum suntik dan tekanan hidrolik serta mengembangkan konsep yang sekarang menjadi bagian penting dari hidrostatik. Selanjutnya adalah teori peluang Pascal. Pertama, menganalisis sistem perjudian bersama Chevalier de Mire. Blaise Pascal banyak menuliskan karya di bidang matematika. Di antaranya adalah teori peluang. Teori peluang awalnya terinspirasi oleh masalah perjudian. Pada tahun 1654, seorang penjudi yang bernama Chevalier de Mire menemukan masalah tentang perjudian. Ketika Chevalier kalah dalam berjudi, dia meminta Pascal untuk menganalisis masalah kekalahan perjudiannya. Kemudian yang kedua adalah menemukan bahwa sistem perjudian tidak menguntungkan pemain dan menulis Traité du triangle arithmétique pada tahun 1665. Pada tahun 1654, Chevalier de Mire menemukan sistem perjudian. Ketika Chevalier kalah dalam berjudi, dia meminta Blaise Pascal menganalisis sistem perjudiannya. Saat itulah Fermat dan Pascal mulai melakukan kegiatan surat menyurat terkenal mengenai persoalan-persoalan dalam permainan judi ini, yang dikaji secara matematika dan menemukan bahwa sistem yang dipunyai oleh Chevalier akan mengakibatkan peluang dia kalah 51%. Pascal menulis salah satu topik yang dilontarkan oleh de Mire, yang dikenal dengan Problem des Parties atau Problem of Points.
Pascal menemukan solusi masalah tersebut yang diistilahkan dengan Aleae Geometria yang dijelaskan di Academia Parisienne. Pascal menuliskan teori Trait du Triangle Arithmetique yang dipublikasikan pada tahun 1665. Selanjutnya yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu kontribusi besar terhadap pengembangan teori peluang. Pascal merupakan salah satu tokoh penting dalam perkembangan teori peluang. Ia telah memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan teori ini, terutama dalam hal perhitungan probabilitas. Pascal telah mengembangkan teorema binomial yang digunakan untuk menghitung probabilitas hasil dari percobaan acak yang memiliki dua kemungkinan hasil. Teorema ini merupakan salah satu teorema yang paling penting dalam teori peluang. Perkembangan teori peluang setelah Pascal. James Bernoulli lahir 1654, kemudian wafat pada tahun 1705, merupakan salah satu tokoh yang melanjutkan pengembangan teori peluang. Bernoulli mengembangkan teori probabilitas bersyarat, yaitu probabilitas terjadinya suatu peristiwa jika suatu peristiwa lain telah terjadi. Bernoulli juga mengembangkan teorema limit Bernoulli yang menyatakan bahwa probabilitas rata-rata dari hasil percobaan acak yang berulang akan mendekati suatu nilai tertentu jika jumlah percobaan tersebut cukup besar. Kemudian yang kedua ada Abraham de Moivre, lahir pada 1667, kemudian wafat pada tahun 1754. Beliau merupakan tokoh lain yang juga berkontribusi dalam pengembangan teori peluang. Moivre mengembangkan teorema de Moivre-Laplace yang menyatakan bahwa distribusi probabilitas dari hasil percobaan acak yang berulang akan mendekati distribusi normal jika jumlah percobaan tersebut cukup besar. Kemudian selanjutnya ada Thomas Bayes, lahir pada 1702, kemudian wafat pada tahun 1761. Beliau merupakan tokoh yang mengembangkan teori probabilitas Bayesian. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa probabilitas suatu peristiwa dapat dipengaruhi oleh informasi yang tersedia. Bayes mengembangkan teorema Bayes yang digunakan untuk menghitung probabilitas suatu peristiwa berdasarkan informasi yang tersedia. Teori peluang memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contohnya ialah perjudian. Teori peluang digunakan untuk menghitung probabilitas kemenangan dalam perjudian. Misalnya, dalam permainan dadu, probabilitas munculnya angka 6 adalah 1/6. Yang kedua adalah asuransi. Teori peluang digunakan untuk menghitung risiko dan premi asuransi. Misalnya, perusahaan asuransi jiwa menggunakan teori peluang untuk menghitung probabilitas kematian seseorang dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, riset pasar. Teori peluang digunakan untuk memprediksi perilaku konsumen. Misalnya, perusahaan riset pasar menggunakan teori peluang untuk memperkirakan berapa banyak orang yang akan membeli produk tertentu. Keempat, kedokteran. Teori peluang digunakan untuk mendiagnosis penyakit. Misalnya, dokter menggunakan teori peluang untuk menentukan probabilitas seseorang menderita penyakit tertentu berdasarkan gejala yang dialaminya. Yang kelima, keamanan. Teori peluang digunakan untuk menghitung risiko keamanan. Misalnya, pemerintah menggunakan teori peluang untuk menentukan probabilitas terjadinya bencana alam. Baik, sekian video pembelajaran kami mengenai perkembangan teori peluang Pascal. Semoga bermanfaat buat kita semua. See you next time guys. Jangan lupa komen, like, and share. Bye-bye.